Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara umat sedharma yang berbahagia, puja pangastuti angayu bahagia kita sampaikan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta warenugrahanya lah kita bisa mendapatkan keselamatan, kita bisa mendapatkan kesehatan, dan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Saya, Iwayan Widnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Saraswati. Pada saat kita bicara tentang Saraswati, pikiran kita akan terkoneksi dengan ilmu pengetahuan. Karena memang kita memuja Sang Hyang Aji Saraswati sebagai manifestasi dari Ide Sang Hyang Widi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan pada saat Hari Raya Saraswati yang jatuh pada hari Sabtu Kliwon, Uku Watu Gunung, kita akan memanjatkan doa sebagai berikut. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widya Rambam Karesami Sidir Bawatu Mesada. Om Saraswati, segala puja-puji untukmu. Engkau adalah pemberi anugerah dan yang mengabulkan segala keinginan. Hamba akan mulai belajar. Semoga kesuksesan menjadi milik hamba. Saraswati mantram ini memiliki makna yang luar biasa, yang sangat dalam dan dapat memotivasi kita. Agar pada saat persembahyangan nanti, mantram ini bisa merasuk ke dalam sukma kita. Kita akan telaah, kita akan pelajari makna dari mantra ini. Dan untuk itu, kita akan membagi mantra ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini. Yang kedua adalah Widya Rambam Karesami. Dan yang ketiga adalah Sidir Bawatu Mesada. Bapak, Ibu, umat sedharma yang saya muliakan, mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama adalah Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini. Bagian ini berisi puja-puji kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, khususnya Sang Hyang Aji Saraswati, dan berisi tujuan untuk apa kita menimba ilmu. Namastubhyam berasal dari kata nama yang berarti puja-puji atau salam hormat. Tubhyam berarti untukmu. Dengan demikian, Saraswati Namastubhyam berarti puja-puji untukmu, oh Dewi Saraswati. Saraswati adalah Dewi pengetahuan, sakti dari Dewa Brahma. Dewa Brahma sendiri adalah manifestasi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tanpa Saraswati, tanpa pengetahuan, Brahma kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan untuk mencipta. Karena memang untuk menciptakan sesuatu butuh pengetahuan. Saraswati berasal dari kata Sara yang berarti mengalir. Karena pengetahuan memang mengalir di alam semesta ini. Hanya mereka-mereka yang telah menyiapkan dirilah yang akan mampu menerima aliran pengetahuan tadi. Halnya sama seperti bahwa angkasa ini dipenuhi oleh gelombang radio yang dipancarkan oleh berbagai pemancar di seluruh dunia. Hanya orang-orang yang memiliki alat tertentulah yang mampu menerima gelombang tadi, tahu isinya, dan tentu saja mendapatkan manfaat atas informasi yang terkandung di dalam gelombang tersebut. Warade artinya pemberi anugerah. Anugerah apa yang kita harapkan? Kesehatan, kekayaan, jabatan, semua anugerah itu dimulai dari pengetahuan. Seseorang punya kekayaan karena bisnisnya bagus. Kenapa bisa terjadi? Karena dia memiliki pengetahuan bagaimana mengelola bisnis dengan baik. Seseorang bisa menjaga kesehatan karena dia punya pengetahuan bagaimana seharusnya dia menjaga kesehatannya. Orang yang sakit membutuhkan obat-obatan. Obat-obatan itu pun tercipta karena pengetahuan. Jadi Saraswati tidak langsung memberikan anugerah berupa kekayaan, berupa kesehatan, berupa jabatan, tetapi melalui pengetahuan. Ibarat pepatah, Saraswati tidak memberikan ikan,
tetapi memberikan kail, dalam hal ini kail pengetahuan. Dengan kail pengetahuan, kita akan bisa memancing anugerah yang kita inginkan. Kama rupini berasal dari kata kama yang artinya keinginan dan rupa yang artinya wujud. Jadi kama rupini berarti ia yang bisa mewujudkan segala keinginan. Karena apa? Karena keinginan bisa diwujudkan melalui pengetahuan. Ada banyak keinginan, ada banyak khayalan yang gak bisa diwujudkan karena tidak ada pengetahuan. Sebaliknya, ada banyak keinginan, ada banyak khayalan di masa lampau, tetapi baru bisa diwujudkan saat ini karena teknologinya baru diketahui, karena pengetahuannya baru diketahui. Jadi, Saraswati adalah Kama Rupini, sang pengabul keinginan. Bapak, Ibu, Saudara umat sedharma yang berbahagia, mari kita lanjutkan dengan bagian kedua dari Saraswati Mantram ini, yaitu Widya Rambam Karisyami. Bagian ini berisi janji kita, tekad kita, bahwa kita akan belajar, bahwa kita akan menimba ilmu. Widya berarti pengetahuan, bisa juga diartikan sebagai belajar. Arambam berarti mulai. Karisyami berarti aku akan melakukan. Jadi Widya Rambam Karisyami berarti aku akan memulai belajar. Inilah komitmen kita, inilah janji kita bahwa kita akan belajar. Karena dengan belajar kita sedang menyetel diri kita agar bisa menerima aliran pengetahuan dari alam semesta. Bagian ketiga adalah Siddhir Bhavatu Me Sada. Bagian ini berisi pengharapan. Siddhir Bhavatu berasal dari kata siddhi yang berarti sukses dan bhavatu yang artinya semoga. Me Sada berasal dari kata me yang berarti untukku. Lawan katanya adalah te, untukmu. Sada artinya selalu. Jadi Siddhir Bhavatu Me Sada berarti semoga kesuksesan menjadi milikku senantiasa. Bagian ini penting karena ini adalah pengharapan atas doa restu dari semesta alam, ide Sang Hyang Widiwasa. Bapak, Ibu, Saudara umat sedharma, apa yang bisa kita simpulkan dari mantram ini? Yang pertama adalah bahwa kita harus selalu belajar, dan belajar. Karena dengan belajarlah kita akan mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, dengan pengetahuanlah kita akan bisa mendapatkan anugerah. Dan yang ketiga, mantram ini sangat baik disampaikan, dikumandangkan oleh siswa sebelum berangkat ke sekolah. Karena ini akan bisa memotivasi siswa agar tetap tekun belajar. Bapak, Ibu, semoga dengan memahami makna mantram ini, Siddhir Bhavatu Te Sada, semoga kesuksesan selalu menjadi milik Anda. Om Santi, Santi, Santi. Om.